Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam kegiatan belajar mengajar sejarah Indonesia di semester yang pertama ini. Dan pada pertemuan kali ini mungkin kalian kebagian shift belajar dari rumah ya. Dan sebelumnya di minggu yang lalu mungkin kalian belajar tatap muka secara terbatas dan belajar sejarah Indonesia langsung dengan Bapak. Tapi jangan sampai kegiatan belajar dari rumah ini mengurangi semangat dan minat belajar kita. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perang atau perlawanan rakyat terhadap kongsi dagang, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perang melawan penjajahan Belanda. Jika kalian perhatikan di buku LKS kalian, ya, ada beberapa perlawanan atau perang yang terjadi di Nusantara dalam kaitannya melawan penjajahan kolonialisme Belanda. Tapi pada pertemuan kali ini, Bapak sengaja hanya memilih satu perang yang akan kita bahas secara singkat, yaitu Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi tahun 1825 sampai 1830. Nah, langsung saja, apa penyebab dari Perang Diponegoro? Nah, penyebab terjadinya Perang Diponegoro adalah yang pertama, yaitu sebab umum. Apa sebab umum? Yang pertama, penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pajak. Yang kedua, campur tangan Belanda dalam urusan istana. Yang ketiga, munculnya kecemasan di kalangan para ulama karena berkembangnya budaya barat. Nah, jika kita lihat dari sebab-sebab umum terjadinya Perang Diponegoro, mungkin kita akan bertanya-tanya, siapa atau nama siapa Diponegoro tersebut? Nah, Diponegoro ya adalah nama lain dari Raden Mas Ontowiryo. Beliau adalah salah satu putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta, dan Pangeran Diponegoro ini adalah salah satu tokoh yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan atau kolonialisme Belanda di Jawa, khususnya di Kesultanan Ngayogyakarta. Kenapa Pangeran Diponegoro itu melakukan perlawanan terhadap penjajahan kolonialisme Belanda di Pulau Jawa, khususnya di Kesultanan Yogyakarta? Yang pertama adalah karena penderitaan dan kesengsaraan rakyat Yogyakarta akibat pajak yang dikenakan Belanda kepada mereka. Yang kedua adalah Belanda terlalu banyak ikut campur atau campur tangan dalam urusan Istana Yogyakarta. Ya, dari penentuan kebijakan-kebijakan politik, penentuan siapa calon raja dan sebagainya, Belanda sudah terlalu jauh ikut campur dalam urusan rumah tangga istana. Sehingga ini membuat resistensi atau perlawanan-perlawanan dari internal keraton atau istana Yogyakarta itu sendiri, termasuk salah satunya dari Pangeran Diponegoro. Yang ketiga adalah munculnya kecemasan di kalangan para ulama karena berkembangnya budaya barat, khususnya perkembangan budaya barat di kalangan internal istana Yogyakarta. Nah, para ulama ini sedih bahwa kenyataan dengan masuknya pengaruh-pengaruh budaya barat tersebut itu berdampak yang kurang baik terhadap keluarga dan keturunan-keturunan keraton Yogyakarta. Ya, melihat bahwa perilaku-perilaku keluarga-keluarga kerajaan, keluarga-keluarga di istana itu sudah mulai terpengaruh dengan budaya-budaya barat dan dikhawatirkan akan mengikis budaya keraton yang berasal dari timur. Dan ini pun menjadi salah satu sumber masalah yang menimbulkan Perang Diponegoro itu. Yang kedua adalah sebab khusus. Nah, sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro itu adalah kebijakan Belanda yang ingin membuat jalan raya
ya di daerah Tegalrejo, Yogyakarta, yang kebetulan pembangunan jalan tersebut akan melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, pembuatan jalan di Tegalrejo yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro ini tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari keluarga besar Pangeran Diponegoro itu sendiri. Sehingga muncul pertentangan dari keluarga Pangeran Diponegoro terkait keinginan Belanda untuk membuat jalan yang kebetulan melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro tersebut. Nah, dalam perang ini atau dalam perlawanan ini, Pangeran Diponegoro ini menggunakan siasat perang gerilya. Jadi selama kurang lebih 5 tahun, dari 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro itu menggunakan siasat perang gerilya yang terbukti sangat merepotkan pihak Belanda. Nah, dalam perjuangannya, Pangeran Diponegoro itu dibantu oleh beberapa pihak atau beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan atau kaum bangsawan dan kaum ulama. Nah, kaum bangsawan dan kaum ulama ini bersatu di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro berperang melawan kejahatan, ya, atau melawan penindasan yang dilakukan oleh Belanda. Nah, di antara salah satu tokoh-tokoh bangsawan dan tokoh ulama yang membantu Pangeran Diponegoro melawan Belanda yaitu adalah Kiai Mojo dan Sentot Ali Basha Prawira Dirjo. Nah, ini adalah gambar dari atau lukisan dari Pangeran Diponegoro, salah satu tokoh yang memimpin perlawanan terhadap kekejaman pemerintah kolonial Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Nah, kemudian ini adalah salah satu lukisan karya pelukis terkenal Indonesia, yaitu Raden Saleh. Ini adalah lukisan yang menggambarkan suasana ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Nah, perang Diponegoro itu berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda. Kenapa Belanda bisa menang dan Pangeran Diponegoro bisa kalah? Yang pertama itu adalah Belanda menggunakan taktik-taktik atau strategi-strategi licik untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro. Yang pertama, Belanda itu meminta bantuan atau meminta informasi atau membeli informasi dari mata-mata, ya, mata-mata yang berasal dari kaum pribumi itu sendiri. Jadi Belanda itu mempunyai mata-mata yang berasal dari kaum pribumi yang selalu berusaha untuk membocorkan tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dan rencana-rencana perang dari Pangeran Diponegoro. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Belanda dalam menghadapi Pangeran Diponegoro yang menggunakan taktik perang gerilya itu coba mengcounter strategi perang gerilya itu dengan taktik benteng stelsel atau strategi benteng. Dan ini memang terbukti strategi ini berhasil mengepung, ya, pasukan dari Pangeran Diponegoro. Kan tetapi berhasilnya strategi benteng ini ternyata tidak kunjung juga membuat Pangeran Diponegoro menyerah. Sehingga akhirnya diambil strategi politik yang sangat licik oleh Belanda, yaitu dengan cara merayu, ya, Pangeran Diponegoro untuk berunding, ya, untuk mengakhiri perang dengan cara perundingan. Dan terbukti Pangeran Diponegoro ini masuk ke dalam jebakan Belanda dan akhirnya menyetujui keinginan Belanda untuk berunding. Ya, tadinya Pangeran Diponegoro dan Belanda itu bersepakat bahwa perundingan ini dilakukan, akan tetapi jika perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka Pangeran Diponegoro diperbolehkan untuk kembali ke pasukannya secara aman atau secara bebas. Tapi pada kenyataannya janji tersebut tidak dipenuhi oleh Belanda, dan ini bisa kalian lihat dalam lukisan. Ini adalah ilustrasi penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Jadi Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding dan ternyata dalam perundingan tersebut Pangeran Diponegoro ditipu atau dijebak karena
Setelah selesai perundingan, Pangeran Diponegoro tidak dibebaskan melainkan ditangkap dan dipenjara. Dan itu adalah akhir dari perang Diponegoro. Ya, bisa kita lihat bahwa hampir seluruh perang-perang di daerah-daerah pada masa kolonialisme Belanda itu tidak ada yang berhasil. Hampir semua itu selalu dimenangkan oleh pihak Belanda. Dan terbukti dalam kasus Perang Jawa atau Perang Diponegoro ini bisa kita lihat strategi politik-politik kotor yang dilakukan oleh Belanda untuk memenangkan sebuah peperangan. Ya, sekalipun itu dengan cara pembohongan. Nah, mungkin itu ya salah satu contoh singkat dari perlawanan rakyat terhadap penjajahan kolonialisme Belanda. Yang kita bahas kali ini adalah perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Silahkan untuk yang lain kalian pelajari lagi perang-perang atau perlawanan-perlawanan rakyat di beberapa daerah-daerah yang lain. Misalkan perang Diponegoro sudah sekarang, silakan kalian bahas juga tentang perang Padri, perang Aceh, perang Tondano, dan sebagainya. Untuk menambah referensi atau pengetahuan kita seputar perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda. Mungkin itu saja ya, secara singkat pengantar pembahasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.